Apa tanggapan lo tentang Baim Wong? 102, 103. Dia temen gua. belum 109. Dia temen gua. Cuma untuk soal apa ya? 130. Apa ya? 150. Berapa sih? Tar. 170 dah. Lu kayak darah tinggi deh. Kayak lu ke darah tinggi deh kayak. 99. Ya gua bohong emang udah. Ada yang gua tutupin ya. Gua tahu sesuatu tapi gua gak berani ngomong. Pokoknya Nggak usah bacot, bilangin Paula selingkuh, giliran chatting sayang doang, kangen doang, ya elah, ribet banget. Bukannya si Baim juga bilang kayak gitu ya sama Ola Ramlan, sama NM. Bisa cerita istri durhaka deh, kalau punya laki juga kayak durhaka gitu. Lihat aja gimana Paula dengan Baim. Buat konten prank, nggak jelas banget, padahal dia top model, sumpah downgrade. Udah dibilangin kalau bicara masa lalu, Baim juga masa lalunya kan parah, kelam, cari aja di Google, aneh. Kalau bilang selingkuh cuma bilang sayang doang, apa kabar Baim? Cipok-cipokan sama si NM. Terus ngendus-ngendus rambut istri orang. Ada aja. Mau ngomong apa lagi gue? Enggak, gue dukung Paula udah. Kalau lu dari awal udah tahu misalnya pasangan lu ini cek kesehatannya tidak lolos standar lu, kenapa lu lanjutkan? Dan kenapa sekarang lu bongkar? Lalu lu bilang ke orang bahwasannya lu telah medical check up sehingga lu tidak tertular dan lu tidak sakit. Kenapa? Mau memperbaiki diri, mau menaikkan mutu, menjatuhkan orang lain. Membela klien sih wajar, tapi kok ini melihat circle, melihat siapa yang menyerang Paula, kok kayak gue jadi curiga. Ada apa? Mau apa kalian? Masa kalian mengeroyok wanita yang tidak berdaya? Apa Baim gak kasihan sama anaknya kalau dia mengumbar-ngumbar begitu? Bagaimanapun kan itu ibu dari anaknya. Jangan sampai kejadian kayak King Fast ya. Anaknya sendiri yang menyatakan bahwa dia psikisnya itu kena karena ulah dari bapaknya. Pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Ya, saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan dari pertimbangan majelis hakim bahwa itu terkait dengan kesehatan jasmani. Jadi Anda bisa memberikan clue sendiri tegas terkait dengan kesehatan jasmani. Lebih parah lagi, ada lagi yang lebih parah. Lu tahu dong? Apa ya? Masa lu nggak tahu? Apa tuh, Bang? Itu. Pokoknya itu bukan yang katanya Yang ada tulisan H, Iya. V. Iya. Yang ada penyakit. Saya belum melihat putusannya secara lengkap. Iya. Tapi yang beredar itu hanya satu lembar Iya. isi putusan. Tapi sepertinya itu adalah tulisan hakim. Ya, karena dari bahasanya itu bahasa hakim. Iya. Jadi disebutkan sepertinya ya, Iya, sepertinya, iya. Di dokumen itu, si cowok itu dalam persidangan, ini cewek sudah HIV sebelum kami nikah katanya. Iya. Kan? Oke, berdasarkan laporannya. Akhirnya dipanggil lah dokter yang dituduh melakukan pemeriksaan. Aha. Dokternya tidak mau hadir dari rumah sakitnya. Yang ada hanya kesaksian 2 orang. Hakim tidak boleh percaya itu karena Harus ada dokter. karena kesaksian teman tidak bisa menggantikan rekam medis. Apalagi ini kan tuduhan kan tanggung-tanggung. Ya. HIV. Itu pun salah itu putusan. Menurut gue, tuduhan Paula itu udah HIV sebelum menikah udah bener-bener keterlaluan, gengs. Dan katanya ketika Baim itu ditanya terkait hal ini, dia itu melengos aja tanpa menjawab. HIV Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin remil aja. Dan setelah aku cari tahu, ini dapat dari mana sih putusannya? Awal dari kehebohan ini adalah melalui akun Nikmin17. Akun ini tuh ngupload 1 lembar putusan pengadilan, gengs. Di paragraf terakhir dinyatakan bahwa Paula itu sebelum menikah sudah HIV berdasarkan keterangan 2 saksi ini. Keterangan saksi loh ya, bukan keterangan dari rumah sakit. Menurut gue, 1 halaman putusan pengadilan itu tidak bisa menjustifikasi isi semua putusan pengadilan. Dan as far as I know ya, bahwa kalau kamu itu mau lahiran dengan keadaan kamu HIV, itu nggak main-main ya persiapan dokternya. Kamu itu harus pakai APD yang lengkap. Belum lagi ruangan operasi itu harus banget dipasangin plastik di bawahnya supaya nggak ada satupun yang bisa mengkontaminasi ruangan operasi. Tuduhan-tuduhan liar ini gue malah kasihan sama anaknya, gengs. Karena jejak digital itu nggak bakal hilang. Suatu saat anaknya besar bisa menilai sendiri apa sebenarnya yang salah dan yang benar. Terserah kalian pilih Paula atau Baim. Tapi kalau kalian seorang empat, tahu siapa pelakunya.
Ciri-cirinya pertama yang harus kita selidiki adalah histori kedua belah pihak. Siapa yang paling singkat hubungannya dengan para mantan, satu indikasi. Yang kedua, yang perlu kalian ingat kembali adalah pola mengkerdilkan pasangannya di depan publik. Kalian bisa lihat jejak digital. Siapa yang paling sering membuli baik secara verbal maupun fisik. Hasil sidang perceraian Mbak Imong dan Paula, hasil putusannya sudah saya duga banget. Sudah sangat saya duga banget. Paula tertuduh melakukan perselingkuhan. Kenapa saya sudah duga? Saya sudah tahu. Pasti akan seperti itu gitu loh. Padahal gitu loh. Tahulah saya siapa Baim gitu loh. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami berada di masa-masa persidangan dan menggugat seorang Mbak Imong. Apa yang terjadi itu saya yang rasakan. Jadi halo Paula, yang sabar ya. Kita pernah ketemu ya di persidangan pengadilan Bogor. Kita satu ruangan. Paula, kamu masih hamil anak pertama waktu itu. Kiano masih hamil Kiano. Kita bertemu di satu ruangan ya Paula, dan saya melihat kamu sosok seorang perempuan yang memiliki kesabaran. Itu terlihat sekali kok dari wajah kamu. Ya, saya senang loh ngeliat kamu nice saat masa-masa saya menggugat seorang Mbak Imong, masih suami kamu waktu itu. Saya bisa melihat betapa menderitanya kamu Paula. Apa ya? Boleh jujur ya, Mbak Imong tuh tricky banget dan bisa memanipulatif satu keadaan. Karena saya mengalami ini. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya pernah mengalami masalah dengan seorang Mbak Imong yang bisa memanipulatif satu kondisi, membuat orang berpikir jadi terbalik. Saya juga pernah diserang sama netizen. Ya, netizen yang nggak tahu apa-apa gitu loh, yang tidak mengerti kenapa saya seberani itu menggugat Mbak Imong. Waktu itu saya dengan lawyer saya, Mas Didit Wijayanto ya. Jadi semua hal nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Siapa sih saya gitu? Saat itu seorang Mbak Imong lagi banyak melakukan hal-hal yang disanjung oleh para netizen, para pencinta Mbak Imong saat itu sebagai seorang dermawan yang melakukan kegiatan sosial eksperimen. Tentulah kalau saya berani menggugat dia pada saat kondisi seperti itu, udah jelas kalau saya itu mengada-ngada cerita, pasti saya gak mungkin gitu loh seberani itu. Karena apa yang saya lakukan saat itu adalah benar. Sangat disayangkan kita sebagai insan manusia ya, pada saat bersepakat ya untuk membangun mahria rumah tangga dengan suatu kebahagiaan, pada saat sudah tidak bersepakat lagi, seharusnya kan tidak perlu untuk ya membongkar semua hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk dipublikasikan kepada publik. Itu yang saya sampaikan terdahulu, seperti contoh masalah yang dikatakan diduga HIV sebelum menikah. Pertanyaannya begini, lah yang bodoh ini, yang goblok nih siapa? Loh, kalau kamu sudah tahu seandainya diduga itu HIV, kenapa kamu kawinin? Terus sekarang pada saat berjalan hidup rumah tangga, sudah punya anak, kamu bongkar tuh aib. Ini kan tidak manusiawi juga. Ya, menurut hemat saya, demi harkat, martabat dan harga diri daripada Paula, seyogianya ya laporkan saja secara pidana. Kita harus tegas dalam apa ya, menetapkan ataupun mendudukkan posisi masalah hukum itu. Ya. Apapun Paula, dia punya harkat martabat juga. Apapun Paula, dia kan mantan istrinya. Layak dan pantas nggak kira-kira dipublikasikan hal-hal kelemahan-kelemahan daripada Paula? Ini yang saya katakan tadi, tidak manusiawi tadi.